Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Satu-satunya jalan yang bisa diharapkan untuk mencari keadilan tentang pemilu ini adalah di hak angket ini. Kita sudah tidak bisa berharap lagi di KPU, apalagi Bawaslu. Belum apa-apa dia sudah menyatakan tidak ada bukti TSM. Gimana tuh seorang ketua Bawaslu berani menyatakan seperti itu? Cari mukanya kelihatan sekali. Saya ingatkan, hak angket tidak main-main. Semoga Allah mengizinkan semua kepositifan kita. Amin. Dan semoga atas dasar ini benar-benar objektivitas pemilu ini mulai terbongkar. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin, kemarin malam waktu berkumpul puluhan advokat yang menaungi 1000 advokat se-Indonesia sepakat membuat sebuah nama APHA, yaitu Advokat Pendorong Hak Angket. Nah tentu APHA ini komponennya semua advokat-advokat senior yang peduli ya terhadap bangsa dan negara ini dalam konteks mencari keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, di tempat Bapak Herman Kadir Lovemi, bahwa para advokat yang hanya mewakili sekian ini terdiri dari pembina, ketua presidium. Mungkin waktu ini kita berikan waktu kepada Ketua Presidium kita sementara ini, Darmi Malasabesi. Monggo, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Azam tadi, bahwa pada hari ini merupakan langkah teknis untuk menyiapkan surat ke Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) dalam rangka untuk meminta audensi guna mendorong PDIP dan calon-calon partai pengusung hak angket lainnya untuk segera melaksanakan hak angket dalam rangka untuk melakukan penyelidikan terhadap kecurangan dan bisa juga dikatakan kejahatan yang berlangsung pada proses pemilu kemarin, yang terjadi sebelum pencoblosan, sesudah pencoblosan, dan pada saat pencoblosan dan sampai dengan sesudah pencoblosan, bahkan sampai dan hari ini kita masih menyaksikan kecurangan-kecurangan tersebut berlangsung. Nah, untuk itu APHA, Advokat Pendorong Hak Angket, sebagai salah satu komponen bangsa yang hadir pada saat ini puluhan orang, tapi sebagaimana dikatakan tadi mewakili 1000 pengacara se-Indonesia, dan insya Allah ke depan akan bertambah lagi. Ini akan mudah-mudahan menjadi sebuah kekuatan dan bagian terpenting ya dalam proses untuk memantapkan proses hak angket ini, sehingga apa yang menjadi harapan daripada kita semua, seluruh rakyat Indonesia, untuk terciptanya pemilu yang jujur, adil, berwibawa, dan bermartabat bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu
pada kesempatan yang baik ini bahwa surat atau audiensi yang kami sampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia sebagai ya nanti dilanjutkan lagi sebagai yang pertama, karena diusulkan hak angket ini pertama kali disuarakan oleh Capres Paslon 3 Pak Ganjar sebagai Capres yang didukung oleh PDIP, dan kami berharap bahwa apa disampaikan oleh Pak Ganjar sebagai Paslon 3 tadi itu didukung penuh oleh Partai Demokrasi Indonesia, dan kemudian setelah itu juga kami akan beranjak untuk melakukan audiensi dengan partai-partai yang lainnya, yaitu 3 partai dari paslon pendukung 01, yaitu Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan PKS, dan kemudian juga P3. Kita akan ini semua melakukan audiensi dengan mereka semua, dan mudah-mudahan semua bisa punya komitmen yang sama dalam rangka untuk kemudian mendorong terlaksananya hak angket ini secara secara baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa apa yang menjadi harapan daripada APHA ini dengan kemudian mendorong hak angket ini, karena kita tahu persis sebagaimana juga telah bergulir di publik, itu sudah terjadi kejahatan yang sifatnya struktur, masif, dan sistematik. Nah, sehingga atas dasar itulah bahwa proses atau lembaga hak angket ini merupakan salah satu proses dan lembaga yang tepat dalam rangka untuk bisa mengungkapkan adanya kejahatan-kejahatan yang sifatnya ekstrem tersebut, sehingga kemudian bisa memberikan sumbangsi yang baik terhadap kejujuran, keadilan, martabatnya pemilu 2024. Barangkali itulah menjadi harapan utama dari APHA untuk kemudian insya Allah secara berjenjang kami akan lakukan dalam waktu yang dalam waktu cepat ini. Terima kasih. Kami kenapa peduli tentang hak angket ini? Satu-satunya jalan yang bisa diharapkan untuk mencari keadilan tentang pemilu ini adalah di hak angket ini. Kita sudah tidak bisa berharap lagi di KPU, apalagi Bawaslu. Belum apa-apa dia sudah menyatakan tidak ada bukti TSM. Gimana tuh seorang ketua Bawaslu berani menyatakan seperti itu? Cari mukanya kelihatan sekali. Sangat. Apalagi di Mahkamah Konstitusi. Ya. Kita kalau berharap perjuangan di Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu sangat berat sekali. Pertarungan sangat berat sekali. Karena sang paman masih ada di sana. Ya. Masih balik, dan bahkan sang paman ingin menjadi ketua MK lagi. Waduh, ini kalau benar-benar terjadi berbahaya sekali nih. Sistem demokrasi kita hancur benar. Kenapa kita peduli dengan hak angket ini? Hak angket ini adalah terobosan hukum dalam bidang politik melalui jalur politik. Ya. Dia bisa memberikan rekomendasi ya, tentang mengulangi pemilu yang carut-marut ini. Bisa memakzulkan seorang presiden yang terlibat dalam cawe-cawe demokrasi kita di pemilu kita. Kenapa? Karena hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kecurangan pemilu ini. Bisa dilakukan oleh itu pemerintah. Dan ini sudah banyak terjadi ya di DPR itu hak angket ini. Dan banyak juga berhasil. Nah, kita tidak menginginkan ya ini tidak berjalan ya. Kita dari 1000 advokat ini siaplah mendukung bapak-bapak kita yang ada di parlemen itu. Kita sudah hitung ya, kekuatan politik di parlemen itu ada 314. Ada PDIP, ada Nasdem, ada PKS, ada PKB,
dan ada P3. Jadi kalau kekuatan ini benar-benar didukung full, saya sangat yakin Jalan. pasti jalan. Aku yakin saya ini pasti jalan, akan terbukti itu cawe-cawenya seorang presiden, akan terbukti itu keterlibatan secara sistematis, ya, mulai dari presiden sampai ke desa-desa, mulai dari pimpinan Polri, TNI yang berupaya untuk ini. Kita sudah banyak dapat WhatsApp-WhatsAppnya. Kemarin di Kabupaten Batubara terlihat sekali dialog antara Dandim, Kapolres, Bupati, dan Kajari. Itu kelihatan sekali dialognya. Diperintah untuk memenangkan 02. Yang lucu lagi di Papua, masyarakat Papua pemilihnya yang lumayan juga dilarang mencoblos untuk pilpresnya. Ada videonya? Tidak ada. Loh kenapa? Tapi kok bisa dihitung itu suara presiden? Di Sampang Madura dibunuh. Nah, karena kenapa kami tidak dibolehkan memilih presiden, menyoblos presiden di pemilu? Itu di Papua kejadian. Belum lagi penggelembungan suara yang sangat dahsyat. Ada satu TPS di Grobogan dengan jumlah pemilih sampai 600.000. Masya Allah, apa-apaan ini? Ya, ini tidak main-main, dan itu dimasuk ke Sirekap. Sirekap tinggal blapping semua itu. Nah ini kita telah menemukan bukti-buktinya ini. Bukti-bukti ini nanti akan kita sampaikan kepada praksi-praksi, praksi PDIP, praksi Nasdem, praksi PKS, praksi PKB, dan praksi P3 yang ada dulu di DPR ini. Kita akan sampaikan data-data ini nanti. Begitu pansusnya dibentuk, semua dokumen-dokumen akan kita dukung kepada para pengusung, para anggota DPR yang terlibat di dalam hak angket ini. Bukti-bukti harus segera kita lakukan, karena buktinya ini sangat kuat sekali. Ya, kita akan buktikan kepada DPR yang anggota pansus hak angket ini, ya, bahwa proses demokrasi yang berjalan di tahun 2000 sangat-sangat tidak demokratis. Terjadi perilaku yang secara terstruktur, sistematis, dan masif. Mulai dari penetapan perubahan undang-undang pilkada itu. Perubahan undang pilkada itu di mana tahun 2022 harus ada pemilu. Tapi itu ditiadakan, sehingga terjadilah dengan tiadanya pemilu di 2022, maka terjadilah PLT yang begitu panjang, sehingga sampai 2 tahun, bahkan 2 tahun setengah ada menjabat PLT, gubernur, kepala daerah, bupati maupun wali kota. Itu sudah dirancang dengan dibuatnya Perpu Undang Pilkada itu, Undang Pilkada itu di amandemen, itu dirancang. Dan sekarang terjadilah PLT itu, ya, PLT terjadi di mana-mana dengan jabatan 2 tahun. Ini gubernur DKI aja 2 tahun ini, luar biasa sekali. Mereka bisa secara pangan mengatur, ya. PLT lah yang ditugaskan oleh Kemendagri untuk melakukan lobby kepala desa untuk memenangkan salah satu paslon, terutama paslon nomor 2. Nah, ini yang kita harapkan, pansus ini bisa membongkar ini semua. Terus politik anggaran, bayangkan saja, anggaran bansos digelontarkan hampir mencapai 400 triliun. Januari aja 12 triliun lebih. Mengerikan sekali. Itu Menteri Keuangan sendiri yang bicara. Dan dibagi pas pemilu. Coba, dibaginya pas pemilu.
Dan sekarang benar terjadi. Masyarakat sekarang mengalami kelangkaan beras. Harga beras melonjak. Beras yang harga murah aja sekarang udah 16.000. Yang tadinya cuma 11.000. Sekarang 16.000. Beras premium paling murah 20.000. Beras premium. Artinya masuk di pansos ya? Jadi itu. Jadi itu. Ini sudah nggak main-main ini. Meresahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pola perilaku cawe-cawe ini. Belum lagi, ya, kepala desa diperintahkan untuk melontarkan anggaran desa. Coba, anggaran desa itu disuruh bagi-bagi kepada pemilih yang digerakkan oleh kepala desa. PNS diperintahkan semua digerakkan, para ASN, PSS itu diperintahkan semua untuk memilih salah satu paslon. Nah, ini tidak main-main. Bayangkan saja, partai PDIP adalah terbesar di Jawa Tengah. Bayangin, suara Ganjar hanya dapat 16% di sini. Habis. Hak saya tidak yakin Ganjar kalah di Jawa Tengah. Hampir semua survei itu Ganjar menang di Jawa Tengah, tapi faktanya kalah. Berarti ada tangan-tangan Impossible hand. impossible hand yang bermain di situ. Nah, kita mohon kepada para anggota dewan yang terhormat supaya pansus ini secepatnya digulirkan dan sesegera mungkin bekerja untuk melakukan penyidikan terhadap kejahatan pemilu ini. Hampir semua masyarakat tahulah, tidak bisa dibohongkan lagi. Ini pemilu dalam sejarah perpolitikan, pemilu yang curang, yang sangat curang dan paling curang dan sangat bobrok dan kotor sekali. Sejarah mencatat. Nah, kita berharap pansus ini segera bergulir. Kami dari advokat pendorong hak angket ini akan memberikan dukungan moral hukum kepada bapak-bapak yang ada di DPR itu, terutama yang digusung oleh praksi 01 maupun praksi 03. Demikianlah bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti terakhir saya baca struktur ini dulu ya. Apa yang disampaikan tadi oleh pembina. Jadi kalau bisa saya jelaskan tentang TSM itu terstruktur, sistematik dan masif. Tapi kalau saya akan tambah lagi akar, angkara murka kekuasaan. Oleh karena itu mungkin ini penting juga karena di dalam advokat ini juga ada perwakilan dari ibu-ibu. Dan ibu-ibu ini ternyata sudah saya baru tahu menggiring kekuasaan emak-emak untuk ikut serta mendukung adanya hak angket. Nah mungkin Bu Soraya sedikitlah bisa menjelaskan soal masalah APHA ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soraya, selaku advokat, dan saya juga mewakili keterwakilan emak-emak yang ada di seluruh Indonesia ikut bergabung dan ikut memperjuangkan untuk menyukseskan, untuk mendorong sehingga hak angket ini bisa terrealisasi dan kami semua akan terus berada di belakang dan mengawal semua Bapak dan Dewan yang terhormat di gedung DPR RI Republik Indonesia. Untuk itu kami siap berjuang. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Soraya telah menyampaikan. Mungkin sebelum nanti ada yel yang akan disampaikan oleh APHA, tentu pengurus yang sudah disepakati, mohon Ketua Presidium menjelaskan. Terima kasih. Sebelum menutup acara ini, kami membacakan struktur pengurus advokat pendorong hak angket yang disingkat dengan APHA.
Ya, komposisi ini memang bersifat presidium. Bersifat presidium dengan struktur sebagai berikut. Dewan Pembina adalah Bapak Dr. Herman Kadir, SH, MHum. Kemudian Dewan Pengawas, Pak Juju Purwanto, SHMH. Kemudian Torik, SHMH. Presidium, Darmi Marasabesi, SHMH. Endi Kusuma Hermawan, SHMH. Samsir Jalir, SHMH. Wakil Ketua Sam Alauddin, SHMH. M. Ridwan Rahman, SH. Sekretaris Jenderal Arif Mulyadi, SHMH, Kes CMD. Wakil Sekjen Arya Sanjaya. Bendahara Umum Soraya, SHMH. Wakil Bendahara Umum Kurnia Tri Rayani, SHMH. Humas Azam Khan, SH. Agustiar, SHMH. Anggota advokat seluruh Indonesia yang sementara ini terinventarisir 1.000 orang dan insya Allah secara berproses akan bertambah lagi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Semua apa yang kita sampaikan tadi, mudah-mudahan ini Allah memberikan kemudahan buat kita, amin. Dan juga memberikan satu kesadaran intelektual kepada anggota Dewan DPR RI yang tadi disebutkan, yang terutama adalah kepada PD Perjuangan dalam hal ini diketuai oleh Megawati. Mudah-mudahan semua diberikan untuk lebih kepada kepedulian kepada rakyat bangsa Indonesia. Allahumma amin. Mari kita ucapkan ya. Hak angket Maju, maju, maju. Hak angket Maju, maju, maju. Hak angket Maju, maju, maju. Secara singkat, padat, sederhana, jelas, bahwa sekali lagi saya ingatkan hak angket tidak main-main, karena APHA sudah berkumpul dan APHA akan melakukan dorongan kepada PDIP, kepada Nasdem, PKS maupun PKB dan P3. Dan insya Allah kami akan kawal dan besok mulai bekerja mengirimkan semua surat audensi kepada Bu Megawati, kepada fraksi PDI, kepada sekjen, dan kepada 3 sekjen parpol yang tadi kita sebut. Saya kira itu aja. Terima kasih pertemuan di malam ini. Semoga Allah mengizinkan semua kepositifan kita. Amin. Dan semoga atas dasar ini benar-benar objektivitas pemilu ini mulai terbongkar dan diketahui oleh publik. Saya kira itu aja. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Good.